Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Awaludin. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara pemberian obat. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian obat secara intravena dan secara oral. Yang pertama ialah dengan secara intravena. Yakni secara intravena merupakan salah satu metode pemberian obat langsung pada pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik ataupun tabung. Istilah intravena ialah dengan istilah memberikan efek langsung pada peredaran darah vena dan memberikan dosis yang sangat besar dan cepat. Sedangkan metode yang kedua ialah metode pemberian obat secara oral, di mana metode pemberian obat secara oral ialah dengan cara diminum melalui oral dan fungsi dari efek tersebut ialah dengan cara untuk mengatasi pengobatan secara sistemik dan langsung pada seluruh bagian tubuh dengan melalui peredaran darah. Sedangkan selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ialah jangan lupa sebelum kita melakukan pemeriksaan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang kedua ialah dengan cara mempersiapkan alat. Di sini saya menyediakan speed 3 cc. Ini untuk memasukkan obat langsung pada peredaran vena nanti. Yang kita harus ketahui ialah yang pertama ini adalah jarum steril dan tidak boleh asal buka dan hanya sekali pakai. Dan kita harus ketahui bahwa ujung suntikan ini berada di bawah dan bagian atas bagian yang berlubang. Dan pada saat digunakan kita harus mengetahui harus tidak ada bagian gelembung-gelembung udara di bagian sini karena akan mengakibatkan nyeri pada pasien saat disuntik. Sedangkan alat yang kedua ialah sarung tangan. Sarung tangan digunakan sebelum melakukan praktek, yaitu dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu langsung menggunakan sarung tangan ataupun handscoon. Sedangkan yang kedua ialah ada Opeplas. Apabila setelah melakukan penyuntikan langsung setelah beres, kita memasang Asaplas ini pada bagian yang sudah dilukai oleh spuit tersebut. Sedangkan yang terakhir ialah ada alcohol swab, ialah berguna untuk yang berfungsi untuk melihat ataupun memperjelas pada bagian vena tersebut dengan cara memutar searah jarum jam. Dan yang paling penting di sini saya menggunakan Niorosan B Inject. Niorosan B Inject ini berfungsi untuk mengurangi apabila seseorang kekurangan B12 ataupun kekurangan asam folat, gangguan pada jantung, gangguan penyumbatan pada bagian arteri dan kolesterol. Sedangkan yang terakhir ialah untuk pemberian obat secara oral ialah tablet yang berfungsi untuk menurunkan nyeri dan pereda nyeri dan panas. Untuk selanjutnya saya akan melakukan praktek langsung. Sebelum kita melakukan tindakan ataupun pemberian obat, kita yang pertama ialah harus melihat rekam medik pasien tersebut. Yang pertama ialah dengan cara melihat nama pasien, tanggal lahir, dan gejala apa saja yang terdampak pada pasien tersebut. Dan untuk melakukan tindakan, kita harus melakukan cuci tangan. Yang pertama ialah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, dan terakhir bagian terakhir. Kita langsung melakukan praktek pada pasien. Yang pertama, kita harus pada profil dulu pasien, apa yang akan kita lakukan, praktek pemberian obat apa yang kita akan lakukan, dan lain-lain. Cuci tangan sebelum melakukan praktek. Yang pertama ialah kita harus menggunakan handscoon.
Setelah menggunakan Nextclone, yang pertama kita akan melakukan pemberian obat secara intravena, yaitu dengan cara pada saat mengalirkan obat pada langsung pada split, kita harus perhatikan gelembung-gelembung harus hilang pada bagian split tersebut, yaitu dengan cara untuk mencegah bagian nyeri saat dilakukan penyuntikan pada pasien. Dan selanjutnya pemasangan protokol. Kepala. Kita putar searah jarum jam. Skip. Dan proses pemberian obat secara intravena telah selesai. Kita masuk pada fase kedua, yaitu dengan cara pemberian obat secara oral. Skip. Untuk fase kedua, yaitu dengan cara pemberian obat secara oral. Di sini saya menyediakan ialah samon. Apakah Bapak bersedia untuk memakan ini? Bersedia. Pemberian obat sudah selesai. Untuk tahap pemberian obat sudah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Saya telah selesai untuk melakukan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.